Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di bab 7, yaitu tentang materi malu. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnia Rahmi. Saya Bagus Dwi Kurniawan. Saya Faiz Faisal. Saya Muhammad Akbar Maulana. Saya Bagas Satria juga. Saya Nur Syamkah. Saya Lina Sari. Kami dari kelompok 3. Materi yang pertama adalah pengertian malu yang akan dibacakan oleh Akbar. Malu dalam Islam adalah sifat terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan melakukan kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa malu adalah bagian dari iman yang menunjukkan bahwa malu memiliki peran penting dalam membentuk akhlak seseorang muslim. Malu juga berfungsi sebagai penghalang untuk melakukan dosa dan maksiat serta menjaga hak orang lain. Dengan demikian, malu merupakan fondasi dasar dalam membentuk karakter baik dalam perspektif Islam. Lalu selanjutnya hadis malu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut salah satu hadis yang sahih, yaitu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa di antara pesan nabi-nabi terdahulu yang beredar di tengah manusia dan mereka wariskan secara turun-temurun hingga sampai ke generasi awal umat Islam ialah, lihatlah semua yang ingin engkau lakukan. Jika termasuk perkara yang tidak mendatangkan malu, maka kerjakanlah. Tetapi jika termasuk yang mendatangkan malu, maka tinggalkanlah. Di antara yang mencegah mengerjakan keburukan ialah rasa malu. Siapa yang tidak memiliki rasa malu, ia akan tenggelam pada setiap kekejian dan juga kemungkaran. Selanjutnya, jenis malu terbagi menjadi 3. Bagian yang pertama akan dibacakan oleh Faiz. Jenis malu kepada Allah SWT. Malu kepada Allah adalah bentuk malu yang paling utama. Rasa ini muncul karena kesadaran bahwa selalu melihat dan mengetahui setiap perbuatan manusia, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Orang yang memiliki malu kepada Allah akan berusaha menjauhi dosa, menjaga pikiran dan perbuatannya, serta taat menjalankan perintahnya seperti salat dan puasa. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita benar-benar malu kepada Allah dengan menjaga apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsumsi, dan selalu mengingat kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, bagian yang kedua akan dibacakan oleh Bagus. Malu kepada sesama manusia berarti menjaga sikap, ucapan, dan perilaku agar tidak merugikan atau mempermalukan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya menjaga aurat, berbicara dengan sopan, serta tidak berbuat zalim. Sifat malu ini menciptakan hubungan sosial yang harmonis karena setiap orang saling menjaga kehormatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari, yang menunjukkan bahwa malu adalah penjaga moral. Selanjutnya, jenis malu yang ketiga akan dibacakan oleh Adinda. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri berkaitan dengan integritas dan harga diri. Seseorang yang memiliki rasa malu tinggi tidak akan melakukan perbuatan yang hina atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun tidak ada yang mengawasi, ia akan selalu berusaha memperbaiki diri dan menjaga martabat. Selanjutnya, hikmah malu akan dibacakan oleh Bagus. Hikmah malu. Yang pertama, perisai dari maksiat. Sifat malu membuat seseorang berpikir sebelum berbuat dosa karena sadar Allah selalu mengawasi. Rasulullah SAW bersabda bahwa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa malu menjadi benteng dari perbuatan maksiat. Lalu yang kedua, mendorong berbuat baik. Rasa malu membuat seseorang bersikap sopan, rendah hati, dan menjaga ucapan serta perilaku agar tidak menyakiti orang lain. Sifat ini membentuk kepribadian yang baik secara spiritual maupun sosial. Lalu yang ketiga, meningkatkan iman dan ketaatan. Lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong seseorang lebih rajin beribadah dan menjauhi larangannya. Rasa ini lahir dari kesadaran atas nikmat Allah dan keinginan untuk menjadi hamba yang taat. Lalu yang keempat, menjaga harga diri. Orang yang memiliki sifat malu akan menjaga kehormatan dan martabatnya. Dia tidak akan melakukan
hal yang merendahkan dirinya di hadapan Allah maupun manusia. Lalu yang kelima, mencegah perilaku buruk. Sifat malu membuat seseorang lebih berhati-hati dan tidak bertindak sembarangan. Dia mampu mengendalikan emosi yang menghindari perbuatan yang merugikan. Lalu yang terakhir, jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, malu adalah bagian dari iman, dan iman tempatnya di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, sifat malu termasuk akhlak mulia membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Nur Syarif. Baik, jadi setelah dari semua hal yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa sifat malu dalam Islam adalah salah satu akhlak utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Malu bukan sekadar perasaan, tapi merupakan bukti keimanan yang tertanam dalam hati dan tercermin dalam sikap serta perbuatan kita sehari-hari. Seseorang yang memiliki sifat malu akan lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Dari berbagai manfaat yang telah dibahas, terlihat bahwa sifat malu berperan penting dalam menjaga diri dari maksiat, dalam membentuk kepribadian yang sopan dan rendah hati, serta menjaga kehormatan dan martabat diri. Selain itu, malu juga mendorong seseorang untuk lebih taat kepada Allah dan berusaha berada di jalan yang benar. Dengan menanamkan sifat malu dalam diri, seorang muslim akan menjadi pribadi yang lebih baik di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat. Mungkin sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, kami pamit. Bye.